Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk engkau dan aku untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, ini setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh biarlah Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, di mana saja yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan kelegaan untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau,
Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan Dia, kita bersorak bagi Dia. Karena Dia Tuhan yang telah berperang ganti kita. Bertepuk tanganlah buat Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Katakan haleluya. 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 Dia Tuhan yang berperang gantikan kita. Sungguh-sungguh kuasa-Nya telah mengalahkan maut, dan itu menyelamatkan saudara dan saya. Berkatlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
Sungguh Engkau Tuhan yang berperang bagi setiap kami. Sebab hidup kami sungguh-sungguh ada di tangan Kau yang menolong kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau
kami sembah. Engkau Tuhan yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah badai hidup, Engkau tetap menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kusembah. Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku akan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku akan di hidupku. Musik sendiri mengalunkan lagu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang di dalam kesulitan saat ini. Rasanya badai itu begitu besar. Bahkan rasanya semuanya mustahil. Kesulitan demi kesulitan membuat kita seperti tidak berdaya. Bahkan permasalahan demi permasalahan membuat kita seperti tidak kuat. Nyerah aja rasanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah kekuatan. Sungguh Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dia sahabatmu yang selalu ada bersama-sama dengan engkau. Dan Dia Tuhan, wow, Dia luar biasa. Dia Allah yang kita sembah. Dia mau berkata, sahabatku, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan untukmu. Saudaraku, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Kau menjadikan aku menjadi sahabat yang selalu bersama-sama dengan hidup. Kau yang mengerti hatiku. Kau yang mengerti hidup. Kau yang pedulikan
bersyukur Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang kami andalkan. Tiada yang lain yang bisa kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segalanya yang Tuhan nyatakan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan membuka hati kami. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau memberikan pengertian untuk setiap kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melalui firman Tuhan, sungguh-sungguh kami dikuatkan. Sungguh-sungguh kami boleh dilegakan. Sungguh-sungguh semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam situasi lockdown ini. Semoga saudara semua terpelihara sempurna. Dan kita semua bersyukur kita masih bisa berjumpa meskipun lewat pemberitaan firman Tuhan lewat Zoom ini. Dan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendapat sebagian siraman dari firman Tuhan, kita patut bersyukur. Keadaan memang tidak bertambah baik. Saya dari tempat saya di Australia sini, memang kami bersyukur bahwa memang keadaan tidak parah, tetapi tetap saja kami ada pembatasan-pembatasan, tidak bisa seenaknya. Dan saya melihat bahwa di Indonesia juga saat ini dalam situasi PPKM, di mana kita harus benar-benar mematuhi peraturan demi menjaga supaya kita tidak sampai tertular penyakit ini. Dan kalau pada pagi hari ini saya ajak saudara kembali membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya ulangi lagi. Bertekunlah dalam doa, pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersyukur dan berjaga. Kita seringkali mendengar bagaimana kita harus berjaga karena keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya, orang beriman, yang kita selalu diajarkan kita harus selalu berjaga. Bahkan dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sendiri memberikan, seringkali
kita harus selalu sadar dan waspada bagaimana kita harus bersyukur dengan keadaan kita di tengah-tengah kesulitan yang ada, dan bagaimana kita juga harus tetap waspada dan berjaga karena keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Kita mendengar begitu banyak karena situasi COVID-19 ini bukan hanya menyerang kita di Indonesia, tapi seluruh dunia terpapar dan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Dan kalau kita kembali pada bagaimana Tuhan telah memelihara kita sampai saat ini, kita patut bersyukur. Dan kita bersyukur karena kita tidak boleh lengah dan kita harus selalu waspada dan berjaga. Dan kita melihat bahwa cara hidup kita pada saat ini sangat berubah. Kalau sebelum ada pandemi kita fine-fine aja, kita begitu bebasnya, bahkan terlalu bebas sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa hidup kita ini adalah karunia dan anugerah Tuhan semata-mata. Kita seringkali tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan karena keadaan aman-aman saja, kita terlalu lama di zona nyaman, tetapi pada saat pandemi ini kita boleh menyadar bahwa zona nyaman itu tidak ada lagi pada kita. Tapi bagaimana kita harus tetap bersyukur? Kalau Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose itu, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Biasa kalau orang dalam kesulitan baru teriak-teriak cari Tuhan. Kalau keadaan nyaman, enak, kita kadang-kadang suka lupa diri, suka-suka aja hidup, suka-suka aja. Nah, ini dialami oleh kehidupan semua orang dan terutama kita sebagai anak Tuhan. Kita diingatkan lagi bahwa ini adalah zaman terakhir daripada zaman akhir yang kita tidak bisa bermain-main lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi kalau melihat situasi ini, kita benar-benar dihadapkan pada mara bahaya, kesulitan, sakit yang istilahnya bukan hanya menyerang secara endemik, tapi pandemik seluruh dunia terancam. Dan kehidupan kita ini kita tidak tahu, bahkan kita kadang-kadang was-was juga. Saudara bayangin, mendadak saudara saat ini tidak bisa keluar rumah. Dan kita harus selalu waspada. Kalau keluar pun harus dengan ketentuan yang jelas. Dan ada protokol kesehatan kita harus patuhi. Nah, kemudian kita diminta untuk kalau nggak perlu tinggal di rumah. Terus ngapain kita tinggal di rumah? Merenungi nasib? Hanya membaca multimedia media massa yang kemudian sosmed yang kemudian membuat kita bukannya makin tenang, malah makin khawatir. Kan gitu. Banyak kita mendengar gosip, misalnya dari gosip, digosok makin sip. Nah, kalau itu yang kita dengar, saudara, damai itu tidak ada. Tetapi Paulus mengingatkan lagi, bagaimana cara dan gaya hidup zaman akhir ini kita harus bersikap. Kita harus mengambil sikap mau tidak mau. Cara dan gaya hidup yang bagaimana yang ada zaman akhir ini. Karena keadaan tidak menjadi baik. Dan zaman akhir ini manusia kemudian dalam situasi pandemik, saudara perhatikan. Manusia saling mementingkan diri sendiri demi keselamatan. Itu terjadi di mana-mana, saudara. Saling menutup diri menjaga. Tetapi kita, bagaimana kita menyikapi? Kita harus tahu cara dan gaya hidup pada zaman akhir ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngikutin kita ikut zaman ini, kita orangnya up to date, kita mengikuti berita-beritanya. Tapi seringkali berita-berita itu bukan membuat kita menjadi tenang, bukan menjadi kita menjadi damai, malah jadi khawatir. Kalau udah khawatir bagaimana, saudara? Paulus ingatkan lagi, berdoa, bertekunlah dalam doa. Nah, ini saatnya kita bertekun. Tekun yang bagaimana? Kalau kembali kepada Kolose 4 itu, saya akan ajak saudara membaca di ayat yang ke-5 dan 6. Inilah cara dan gaya hidup zaman akhir yang kita harus tanggap, kita harus secara serius memperhatikannya dan melakoninya, kan gitu. Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, Kolose 4 ayat 5 dan ke-6. Saya akan bacakan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kalau saudara lihat dalam keadaan begini, saudara. Kita melihat
sifat manusia itu kelihatan sekali. Mereka ingin hidup sendiri, ingin selamat sendiri. Dan bahkan kalau kemudian dikatakan ada lockdown, kemudian di mana-mana tuh terjadi rush. Supermarket diserbu orang. Nah, mereka saling rebutan, bahkan sampai berantem. Yang diperebutkan apa? Pasti masker dan kemudian bahan makanan pokok. Padahal kemudian kalau supermarket yang menyediakan itu cukup, jangan usah khawatir. Tapi sifat manusia takut nggak kebagian, khawatir, akibatnya terjadilah apa? Saling berebut. Nah, ini tidak cocok sebagai anak-anak Tuhan. Orang beriman harus hidup benar di hadapan semua orang, di hadapan Tuhan dan di hadapan orang luar. Nah, orang yang kita kadang-kadang sama orang dalam kita ngalah, sama orang luar kadang-kadang nggak mau ngalah juga. Tapi kadang-kadang sama orang dalam pun nggak mau ngalah, kan begitu. Tetapi dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang, pergunakan waktu yang ada. Mempergunakan waktu yang ada berarti kita tidak bisa menghambur-hamburkan waktu. Waktu tidak akan kembali. Kadang-kadang kita mendengar ungkapan save time, menghemat waktu. Waktu tidak akan bisa dihemat. Yang ada kita menggunakan waktu. We spend time. Kita tidak akan save time. Kita spend time. Kita menggunakan waktu. Karena itu Paulus mengingatkan, pergunakan waktu yang ada. Artinya kita nggak boleh memboroskan waktu. Kita nggak bisa menyimpan waktu. Waktu berjalan terus, yang ada kita menggunakan waktu dengan hikmat dan bijaksana. Dan terutama dalam gaya hidup kita. Gaya hidup akhir zaman bagaimana? Snopisme. Kita harus up to date. Kita harus mengikuti sosmed. Bahkan dengan sosmed itu kemudian orang saling posting, terutama di Facebook itu ramai sekali, saudara. Nah, itu kalau benar, kalau nggak benar. Kemudian kerap kali karena kita terlalu expose, seringkali kemudian jadi alat untuk pertengkaran, perselisihan. Sering terjadi, kenapa? Karena kita sering memposting suka-suka kita. Nah, itu pun kemudian kita harus bijaksana. Bagaimana kita harus bersikap. Nah, sebagai orang beriman, apa yang kita harus lakukan? Saudara? Kalau Paulus kembali mengatakan, bertekunlah dalam doa. Inilah saatnya kita bertekun. Kalau kita nggak kemana-mana di rumah ngapain? Lihat sinetron dan gitu. Tapi ini kalau kita melihat inilah saatnya kita harus bertekun dalam doa. Selain untuk menjaga kehidupan kita untuk menjaga kehidupan sesama. Kalau kita bertekun dalam doa kelihatannya susah, saudara. Tapi dalam keadaan yang lockdown ini mau nggak mau kita harus di rumah. Kalau udah di rumah kamu nggak mau, kita dipaksa untuk berdoa, bahkan untuk berpuasa, kan begitu. Tetapi apakah kita berpuasanya terpaksa? Kita berdoanya terpaksa karena nggak bisa kemana-mana? Bukan begitu. Bertekun dalam doa adalah gaya hidup zaman saat ini untuk orang-orang beriman. Karena keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bagaimana sebagai orang beriman harus hidup. Saya tekankan. Kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini masa sudah mulai sukar, saudara. Tapi akan lebih sukar. Ini baru permulaan, saudara. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dikatakan. Sampai dengan ayat yang keempat itu. Kita lihat di ayat kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkirin kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Paulus mengingatkan kepada Timotius, kehidupan di akhir zaman, orang-orang model kayak begini kualitasnya. Jauhilah mereka. Kenapa? Kita memang boleh bergaul di dunia, tetapi ada saatnya kita harus menarik diri. Sebagai orang beriman, kita harus hidup benar, berlawanan dengan apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius itu tadi. Jadi gini, yang kita melihat dengan ayat 1-5, 2 Timotius 3 ayat 1-5, ini kita melihat bahwa antara keadaan manusia duniawi di akhir zaman, ini keadaan saudara. Saudara lihat keadaan fenomena yang ada di dunia saat ini. Itu semua terpenuhi. Apa yang ditulis oleh Paulus 2000 tahun yang lalu. Terpenuhi itu keadaan itu semua. Tidak memperdulikan agama, mementingkan diri sendiri. Kalau saudara lihat, sekarang saudara mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Berlomba-lomba ingin lebih kaya, ingin lebih dari yang lain. Bahkan mencari posisi, mengkhianat demi suatu posisi, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi Allah membiarkan itu terjadi sebagai pembanding. Ini loh keadaan manusia pada akhir zaman. Terus apa implikasinya terhadap kehidupan anak Tuhan pada akhir zaman ini? Apakah kita ikut arus mereka? Atau kita mengambil suatu garis batas? Oke, sampai di sini saya tidak bisa mengikuti mereka. Tapi untuk sampai ke arah itu, kita seringkali diperhadapkan kepada pilihan. Mengikut mereka atau tidak mengikut mereka. Kalau mengikut mereka, hidup kita kelihatannya secara materi terpuaskan, terpenuhi, tapi tidak ikut mereka, kita dikucilkan. Memang, udah ada jauh-jauh hari Yesus sudah bilang, sebagai orang percaya mengikut Kristus suatu saat kita akan dikucilkan. Kita kelihatan aneh di mata orang dunia. Tetapi lebih baik kita aneh tapi masuk surga. Daripada ngikutin mereka, kemudian kita terhilang selamanya. Itu yang Tuhan tidak ingin. Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tidak ingin kita mengikuti gaya hidup orang dunia pada dewasa ini. Tetapi Tuhan membiarkan kita memilih. Jadi implikasi yang ada dalam kehidupan kita sangat besar. Itu adalah pilihan. Karena itu Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa supaya engkau bisa tahu mana yang baik. Supaya engkau bisa memilih mana yang benar. Karena keadaan dunia, situasi kondisi ini, kita maklum bahwa kita semua ini hambar gitu kan. Saudara bayangin yang tadinya sudah banyak aktivitas mendadak harus di luar, harus di rumah. Yang biasanya sering keluar rumah bebas, sekarang mendadak banyak pembatasan. Saudara frustasi enggak? Pasti frustasi, karena frustasi kemudian kita jadi apa? Kita jadi hambar hidup kita. Jadi bosan. Kalau udah bosan kemudian nyala-nyalain ketemu orang seringkali apa? Subuhnya jadi pendek, saudara. Saudara tahu, kalau orang lagi stres tuh, subuhnya pendek. Karena pembatasan mulai kita jadi mudah tersinggung. Nah, diingat bagaimana kita harus bersikap. Nah, apalagi kalau ketemu orang serumah, kadang-kadang kita suka kadang-kadang ketemu dia lagi bosen, kan gitu kadang-kadang. Kemudian keluar subuhnya menjadi pendek, gampang tersinggung. Kenapa? Karena kita tidak bertekun. Kalau kita gunakan waktu untuk berdiam diri, berdoa, implikasi dunia tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita mungkin semua orang terpapar dari kehidupan yang hambar. Semua, saudara. Saya pun yang di Australia kelihatannya enak, aman. Tapi tetap saja saya nggak bisa kemana-mana. Tetapi ini keadaan bukan kita alami sendiri, saudara. Tetapi bagaimana kita mengambil sikap. Bagaimana kita memilih untuk duduk diam. Bagaimana kita mempertahankan ketahanan. Kita sebagai orang Kristen, kita perlu stamina rohani, saudara. Dari mana stamina rohani ini? Ya kita harus bertekun di dalam doa.
Dan berjaga-jaga, waspada. Berjaga melihat fenomena yang ada di dunia ini. Oh iya, ternyata firman Tuhan cocok ya. Ya memang pasti cocok namanya firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengambil sikap ini? Hanya oh iya, kita amazed. Oh, kita merasa heran firman Tuhan. Jangan sampai hanya terpukau dengan keheranan, kehebatan apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi masuklah ke dalam kehebatan firman Tuhan. Supaya kita mempunyai stamina rohani yang kuat. Zaman boleh berombang ambing, gonjang ganjing gak karuan. Tetapi kalau kita bertekun dan kita masuk di dalam arena kebesaran firman Allah, kebenaran firman Allah, kuasa daripada firman Allah. Kita bukan hanya sebagai penonton, oh ya hebat. Tapi kita masuk di dalam kuasa firman dengan berdoa, bertekun dan berjaga. Karena banyak ajaran-ajaran. Saudara bisa memilih begitu banyak di lewat YouTube, banyak pengajaran, banyak pelajaran. Cuma kalau kita tidak bertekun dan waspada, seringkali kita akan terombang-ambing. Kemudian kita bandingkan, oh pendeta ini ngomongnya ini, pendeta ini ngomong. Kemudian kita memperbandingkan firman Allah. Kita sendiri tidak mau menggali. Inilah saatnya. Sebagai orang beriman, jangan sampai kita hambar, tapi kita harus mempertahankan ketahanan iman kita secara holistik. Itu yang Tuhan kehendaki. Cara hidup hanya dengan bertekun. Terus bagaimana kita harus menyikapi terhadap kehidupan di luar kita? Kalau kita di dalam diri kita kuat, kita menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekeliling kita ingat orang dalam dulu, saudara. Siapakah lingkungan terdekat bagi kita? Pasti keluarga kita serumah. Yerusalem kita. Barulah ke Yudea. Kita menjadi saksi di rumah kita. Kemudian baru keluar. Kalau di rumah saja tidak menjadi saksi, saudara, omong kosong di luar jadi baik. Seringkali timbul, oh iya Bapak itu pendeta. Kalau di luar baik, tapi di rumahnya enggak. Kan begitu. Banyak terjadi begini. Kenapa, saudara? Karena kita tidak menjaga kelingkungan kita. Kita menjadi hambar. Kasih itu menjadi hambar. Karena kita tidak bertekun. Tidak menggunakan waktu yang ada. Firman Tuhan memang hebat, tapi kita harus terlibat di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa ada kekuatan yang timbul pada saat kita menekuni firman Tuhan. Bagaimana terhadap orang luar kita sekarang? Kalau kita kuat di dalam, pasti terhadap orang luar juga akan kuat. Jadi karena kalau Konfusius bilang tuh, kalau keluarga itu baik, pasti masyarakat baik. Karena masing-masing menjaga keutuhan kebaikan di dalam rumah sendiri. Nah, kita akan mulai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Baru kita menjadi saksi keluar. Terhadap orang luar dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Kita akan baca. Sebagai orang beriman, kita mempertahankan stamina rohani kita ke dalam. Dan di dalam keluarga kita, lingkungan terdekat dari kita. Kemudian terhadap orang luar bagaimana? Kita melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi kalau saudara lihat inti daripada ayat ini tadi. Terhadap orang luar bagaimana? Jadi aturlah dirimu sendiri gitu loh. Mind your own business. Urus dirimu sendiri, jangan ngurusin orang. Jadi kalau dirimu sendiri sudah teratur, sudah benar. Kemudian apa? Kita tuh kadang-kadang begini saudara. Kalau dengar berita yang tidak baik terhadap orang lain. Seringkali kita kepo. Tahu? Main tambah-tambahin. Belum tentu benar. Oh, kalau kejelekan orang, senang sudah malah tuh jadi perbincangan yang hangat. Nah,
Kalau dikatakan mind your own business, uruslah dirimu sendiri, jadilah tenang. Jadi kalau mendengar sesuatu yang jelek terhadap orang sesama kita, jangan kemudian makin digoreng, makin digosok-gosok, makin sip, jadi gosip yang makin gede. Nah begitu, saudara. Itu banyak terjadi. Terutama sekarang banyak kita nggak bisa ngerumpi secara offline, artinya kita bisa ketemu muka, tatap muka, nggak bisa. Tapi sekarang serunya ngerumpi di grup WA. Waduh. Nah, itu kemudian timbul masalah. Kalau ada yang satu yang negatif, wah dibumbuin jadi panjang. Nah, itu terhadap orang lain bagaimana? Lebih baik kalau ada sesuatu yang negatif, kita berdiam diri. Uruslah diri kita sendiri dan jangan kepo. Sebab apa? Dengan kita kepo, kita tidak mempunyai etika yang berintegritas dalam berinteraksi terhadap sesama manusia. Padahal Tuhan mengendaki, hendaklah engkau menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menjadi saksi kalau kita terlalu suka mendengarin gosip, suka kepo terhadap urusan orang lain? Akibatnya apa? Etika kita nggak jelas, integritas kita juga menjadi tanda tanya yang besar. Kenapa? Karena kita tidak berpegang pada firman Tuhan itu. Adalah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalannya sendiri dan bekerja dengan tangan. Kenapa bekerja dengan tangan? Artinya apa? Kita tidak boleh minta tolong orang, tidak boleh membebanin orang lain. Wah, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Karena banyak orang yang ogah-ogahan, suka minta tolong orang, nyuruh orang lain, memperbudak orang lain, nggak mau ngurus diri sendiri. Yang menjadi tugasnya dikasih ke orang lain. Nah, sikap itu nggak mau bekerja. Tidak mau bekerja dengan tangan. Seperti telah kami pesankan kepadamu sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan. Nah, di mana orang yang sopan itu bukan karena tutur kata yang sopan, saudara. Seringkali kita bertutur kata sopan dengan kata-kata yang manis. Tapi sebetulnya kata-kata yang manis kita gunakan untuk menggunakan orang lain demi kepentingan kita. Sopan di mulut, tidak sopan di hati, kan begitu. Sopan di mulut, tidak sopan di pikiran. Nah, itu yang Paulus menentang. Kita bersikap terhadap orang luar harus luar dalam sama. Kalau di dalamnya udah nggak bener, namanya bangkai. Dibungkus bagaimana tetap berbau. Kalau hati kita tidak benar, meskipun mulut sopan, tapi kalau pikirannya udah nggak benar, yang ada adalah apa? Yang dikatakan oleh Paulus, tidak mau bekerja dengan tangan, tapi menggunakan kemanisan tutur kata kita untuk memperbudak orang lain, untuk menggunakan orang lain demi kepentingan kita. Jadi itu sopan di mulut, tidak sopan di otak, tidak sopan di hati, kan begitu. Nah, itu yang dikatakan, aturlah dirimu sendiri, jangan kepo, dan beretika dan berintegritas dalam berinteraksi dengan semua orang. Itu terhadap orang luar. Kemudian yang ketiga, kita harus waspada terhadap keadaan pada saat ini. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Kita tidak tahu. Kalau Yesus berkata di dalam Lukas, kita melihat bagaimana kita harus berwaspada terhadap masa yang ada saat ini. Terhadap zaman yang ada. Kita tahu. Bahkan Yesus ini menegur orang Farisi. Cuaca engkau bisa tahu bahwa hari-hari akan hujan. Engkau bisa meramalkan cuaca. Tetapi tanda-tanda zaman engkau tidak memperhatikan. Engkau tidak waspada. Karena itu kemudian di dalam Lukas 21 ayat 36 kita akan baca. Kita buka Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini ada mempertahankan integritas iman kita di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Berjaga-jaga sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kejahatan akhir zaman sering menimpa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman, kita akan menghadapi ini aniaya. Mungkin bukan aniaya secara fisik, tetapi secara batin. Secara spiritual kita sering teraniaya. Tapi teraniaya karena pikiran kita, internal kita, atau dari luar. Mungkin dari eksternal kita bisa menolak, tapi dari internal kita. Internal juga asalnya dari luar. Karena kita terlalu memberikan porsi pada berita-berita yang tidak baik, yang negatif. Kita masukkan, kita olah di dalam otak kita mengambil kesimpulan sendiri yang kemudian membuat firman Tuhan, porsi firman Tuhan tidak berkembang di dalam kehidupan kita. Nah, seperti perumpamaan yang Yesus katakan, benda yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak berakar dalam. Karena ada kesulitan yang membantutkan kita, membuat karena pola pikir kita. Kita tidak waspada, tidak mau berdoa. Kembali temanya pada pagi ini. Berdoa dan berjaga sambil bersyukur. Kalau kita tidak berdoa, dikatakan Yesus bilang, supaya kamu beroleh kekuatan. Dari mana kekuatan kita? Kita perlu lebih banyak memberikan porsi doa. Luput dari semua itu supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jangan sampai seperti Paulus bilang, setelah aku memberitakan Injil ini, aku sendiri tertolak. Kenapa? Tidak tahan berdiri di hadapan manusia pada waktu Yesus menegur perumpamaan. Pergilah, bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bersaksi demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Apa katakan? Aku tidak kenal engkau yang mengejar kejahatan. Karena engkau tidak waspada menjaga kehidupanmu. Yesus bilang tuh. Tidak waspada menjaga pola pikir kita. Tidak bertekun di dalam doa. Supaya ada suatu kuasa yang menyalut, menutupi, memagari kehidupan pola pikir kita. Sehingga waktu kesulitan datang kita akan ikut hanyut. Terbawa oleh arus kesulitan, terbawa oleh arus kejahatan. Jadi pola pikir kita, kehidupan rohani kita jadi bengkok nggak keruan. Itu yang dikatakan waspada terhadap masa ini. Masa tidak akan lebih baik kalau kita tidak memberikan porsi lebih banyak terhadap kehidupan kita. Kita tidak memberikan waktu lebih banyak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita tidak akan sanggup bertahan menghadapi masa yang akan lebih sulit ini. Kita membaca di dalam kitab Wahyu 3. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu ketiga pasal kelima. Saya akan bacakan. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, ini dikatakan kepada jemaat di Sardis. Surat kepada jemaat di Sardis. Tiana, di hadapan mata Tuhan dia, aku dapatin pekerjaanmu sempurna. Kenapa? Karena tidak menjaga kehidupannya. Pakaiannya tidak putih, pakaiannya compang-camping. Pada menghadap hadirat Allah harus putih. Putih apa? Bersih. Saudara perhatikan, saya akan mengambil ilustrasi sedikit mengenai bagaimana seorang imam besar waktu masuk ke ruang Maha Kudus tahun sekali dengan membawa darah anak domba yang kemudian dicurahkan, ditutup grafirat itu tadi. Di situ kemudian hadirat Allah hadir. Tetapi untuk masuk ke ruangan Maha Kudus, saudara perhatikan. Seorang imam besar, saudara memperhatikan kalau saudara skema tabernakel. Bagaimana seorang imam besar harus berpakaian sehari-hari. Dia dipakaikan pakaian kebesaran dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Tuhan memberikan pakaian kebesaran dan kemuliaan, dimuliakan di hadapan bangsa Israel untuk memimpin mereka. Tetapi pada waktu dia menghadap Tuhan setahun sekali, masuk ke ruangan Maha Kudus, yang dia hanya boleh pakai pakaian linen putih. Pakai baju kemeja putih linen. Bahkan celananya pun diatur linen.
Ikat pinggangnya linen putih, pakai tutup kepalanya juga putih, linen. Bertolak belakang dengan pada waktu dia sehari-hari. Menghadap Tuhan, dia tidak bisa memakai pakaian kebesaran, tapi memakai pakaian putih. Kenapa? Berbicara apa, saudara? Kenapa kemudian kita melihat di dalam kitab Wahyu, jemaat Sardis ini dikenakan pakaian putih, pakaian kekudusan yang layak untuk bertemu dengan anak manusia, untuk hadir di hadirat. Kalau di pola tabernakel menghadap Tuhan, kenapa? Sorbannya putih. Itu apa? Pikirannya juga harus suci. Bajunya putih. Pakaiannya putih. Celananya putih, perbuatannya putih. Bajunya putih, performanya harus kudus, kelakuannya harus kudus. Baju putih, berbicara kelakuannya harus suci di hadapan Tuhan. Ikat pinggang apa? Bekerja. Kalau saudara melihat bahwa siapa yang bekerja kan selalu mengikat pinggang. Saudara, contohnya waktu orang Israel kan selalu pakai jubah waktu itu. Dan kalau kerja biasanya diikat pinggangnya supaya nggak keleweran, nggak keruangan begitu. Nah, ikat pinggangnya putih apa? Bekerjanya juga harus benar. Jadi orang yang layak untuk menghadap hadirat Tuhan pada waktu itu digambarkan dalam pola tabernakel waktu umat besar masuk. Pikirannya harus suci, perbuatannya harus suci, kelakuannya juga harus suci, dan kemudian pekerjaannya juga harus benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk waspada sehingga kita layak kalau suatu saat Yesus datang kembali, kita dipersiapkan. Kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi barang siapa yang menang, mereka yang menang adalah mereka yang layak untuk berjumpa dengan Kristus. Kalau kita tidak berpakaian putih, pikiran kita nggak bersih, kita tidak waspada, zaman ini zaman akhir. Kita tanpa memperoleh kekuatan, tanpa doa kita tidak memperoleh kekuatan. Jadi waspada, sikap waspada bisa terjadi kalau kita berdoa dan berjaga. Berarti kalau kita waspada, berdoa dan berjaga, berarti setiap saat kita siap. Kalau mungkin siapnya bagaimana, saudara? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Kan gitu. Dan kemudian, bagaimana kita bisa menjaga kewaspadaan kita? Hanya satu. Kalau kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuasa Roh Kudus tetap berperan secara aktif di dalam kehidupan. Bagaimana Roh Kudus bisa berperan dengan aktif kalau kita nggak pernah berdoa dan kita tidak pernah menyelidiki firman Tuhan dan kita tidak mau menyediakan waktu untuk duduk diam di bawah hadirat Tuhan? Tidak mungkin kita bisa memperoleh kekuatan untuk siap sedia kapan kita dipanggil. Kita nggak tahu, saudara. Sekarang nggak pernah lihat umur, kita nggak tahu umur kita kapan, saudara. Saya bukan menakutkan saudara. Bukan, saudara. Kita nggak tahu kapan. Entah Tuhan datang duluan atau kita yang datang kepada Tuhan, kan begitu. Tapi waspada dan berdoa dan berjaga sambil bersyukur. Kita bersyukur saat ini. Kenapa harus bersyukur? Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk datang kepada hadirat Tuhan, meskipun hanya lewat online. Tuhan masih memberi kesempatan untuk dibenahi hidup kita dengan firman-Nya. Tuhan masih memberi kesempatan, firman Tuhan masih dibuka seluas-luasnya, meskipun lewat multimedia. Karena itulah, saudara, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Zaman tidak akan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu kapan lockdown ini berakhir. Saya yang di Australia udah berapa kali buka tutup. Kemarin 2 minggu lalu hanya 1 orang kasus. Seluruh Perth ditutup. Lockdown lagi, kita mesti pakai masker kalau keluar. Nah sampai kapan hari ini, saudara? Kita kemudian kita aman di sini di Australia katanya. Tapi kalau sekeliling kita nggak aman, kita tetap aja nggak bisa kemana-mana, kan begitu. Nah, inilah saatnya kita untuk bersyukur dengan keadaan kita kalau kita masih bisa kembali melihat firman Tuhan, bisa menghadiri
menjumpai hadirat Allah secara pribadi di rumah kita masing-masing. Gunakan kesempatan yang ada, teman-teman, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menerima keadaan yang ada ini. Dengan berjaga dan kemudian kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita menerima siraman firman Tuhan. Dan kita waktunya, kita tidak sekarang bukan hanya menunggu, saudara. Tidak, tapi ini waktunya kita harus menyelidiki sendiri firman Allah. Nah, itu bisa kalau kita mau menyediakan waktu berdoa dan bersyukur. Tuhan bersyukur, Alkitab masih ada. Kita masih bebas untuk berdoa, bebas membaca firman Tuhan. Gunakan dan waspadalah. Itu demi kekuatan kita. Bukan untuk orang lain, untuk pribadi. Kalau pribadi kita kuat, kita akan menyinarkan, mempengaruhi orang sekeliling kita. Saya akan rangkum dengan satu kalimat. Kiranya kuasa Roh Kudus yang meneguhkan iman kita untuk selalu bersyukur dalam segala situasi sambil tetap waspada. Jadi ujung-ujungnya kuasa Roh Kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus yang meneguhkan iman kita untuk selalu bersyukur dalam segala situasi sambil tetap waspada. Kita boleh berusaha dengan kekuatan kita, tapi tanpa hikmat dan kuasa Roh Kudus, saudara. Saudara akan bosan, tidak akan kemana-mana. Saudara tidak akan timbul tuh kehausan mempelajari firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Kan Yesus bilang tuh, saya paling senang ayat itu. Penolong yang diutus Bapakku demi namaku, dia akan mengingatkan dan menerangkan apa yang telah aku katakan dan aku ajarkan. Jadi perlu kuasa Roh Kudus untuk kita bisa berjaga dan bersyukur dengan keadaan kita. Ayat terakhir di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 ini ayat terakhir, saudara. Saya akan baca ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Kita harus selalu bersukacita dengan keadaan kita. Sabar dalam kesesakan. Kita semangat, kita harus sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Doa kunci segalanya. Tetapi ingatlah, berdoa di dalam roh itu adalah manfaat yang paling besar untuk kita bisa bersyukur dan waspada. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu, kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah juga boleh berdiri. Kak Evata akan berdoa untuk saudara sekalian. Kita akan nyanyikan selamat ulang tahun untuk saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, kami bersyukur bagi saudara-saudari kami yang boleh bersuka cita merayakan ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun akan terus memegang mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat Tuhan. Dengan segala yang terbaik dari-Mu, kami percaya berkat-Mu melimpah-limpah bagi saudari kami. Dan terutama kami berdoa agar saudara-saudari kami terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya kita bangkit berdiri.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Buka hatimu, buka tanganmu, dan kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Saudaraku, terima berkat ini. Sungguh, Allah memperhatikan kamu. Memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menuntun berjalan bersamamu. Memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus-Nya memberimu semangat, kuasa dan penghiburan dan sukacita hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yesusku luar biasa. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.